Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Menyambut ulang tahun GKT 3 yang ke-79, gereja mengajak setiap kita untuk dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seru dan menarik yang sudah dipersiapkan bagi kita semua. Yang pertama, bagi para orang tua, mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti lomba mewarna yang terbuka untuk anak di jenjang TK sampai dengan kelas 3 SD. Dan lomba menggambar yang dapat diikuti bagi anak kelas 4 SD sampai kelas 8 SMP. Untuk berpartisipasi dan mendapatkan media mewarna dan menggambar, para orang tua dapat menghubungi Kak Lili melalui nomor yang sudah disediakan di layar. Yang kedua, gereja menantang rekan-rekan muda untuk mengikuti video challenge yang bertemakan This is my church. Bagikan cerita seru, pengalaman berharga maupun hal-hal menarik lainnya selama bergereja di GKT 3 dalam bentuk video berdurasi maksimal 1 menit. Upload hasil karya pribadi atau kelompok ke Instagram dengan menyertakan hashtag GKT3 is my church. Paling lambat 24 Oktober 2021. Dapatkan informasi lebih detail dengan menghubungi Saudari Mimi atau Desi melalui nomor yang tertera di layar. Ibu-ibu juga dapat berpartisipasi dalam lomba merangkai bunga atau buah dengan tema HUT GKT 3 ke-79. Sertakan dokumentasi singkat proses pembuatan dari awal sampai akhir dan kirimkan foto hasil karya melalui WhatsApp ke Ibu Laniwati. Paling lambat tanggal 17 Oktober 2021. Jika ada pertanyaan, para ibu dapat menghubungi Ibu Laniwati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan tak ketinggalan, gereja mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba foto bersama dengan keluarga. Dengan cara, ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk berfoto bersama dengan menghadirkan unsur angka 79 sekreatif mungkin di dalam foto tersebut. Dan hasil foto dapat langsung dikirimkan ke WhatsApp nomor admin gereja yang tersedia di layar. Paling lambat 17 Oktober 2021. Mari ikut berpartisipasi dan memeriahkan lomba-lomba yang ada, karena ada beragam hadiah menarik bagi para peserta yang akan diumumkan saat ulang tahun gereja di akhir bulan. Akhir kata, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat JRC, Happy Sunday, welcome to JRC, Rest for the Restless, tempat di mana jiwa kita yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan. Wah, kita sudah masuk mulai bulan Oktober ceria nih. Dalam rangka menyambut ulang tahun gereja yang ke-79 yang jatuh di bulan Oktober ini, gereja menantang setiap kita untuk ikut berkreasi dalam This is my church video challenge. Buat video unik dan kreatif dengan durasi maksimal 1 menit tentang pengalaman kalian selama bergereja di GKT. Boleh berupa stop motion, parodi, vlog, ataupun kreasi-kreasi unik lainnya yang bisa kalian ciptakan melalui fitur-fitur yang ada di video editing apps. Video challenge boleh berupa diikuti secara individu atau dengan kelompok. Tapi satu orang hanya boleh mengikuti maksimal 1 video saja ya. Upload hasilnya ke Instagram dan jangan lupa untuk mention Instagram @gkt3_Semalang dan sertakan caption GKT3 is my church. Video challenge akan ditutup pada tanggal 24 Oktober. Yuk ikutan karena ada hadiah hingga 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang loh. Tanggal 31 Oktober, tepatnya 2 minggu lagi, kita akan beribadah dalam satu ibadah online gabungan yang bisa kita ikuti bersama secara live pada jam 9 pagi di channel YouTube GKT 3. Setelah ibadah selesai, kita akan merayakan ulang tahun gereja melalui Zoom. Di dalamnya, kita akan mengadakan perjamuan kasih. Oleh karena itu, jemaat diharapkan untuk menyiapkan hidangan berupa mie di rumah masing-masing ya. Di samping itu, jemaat juga boleh memakai baju berwarna pink, putih, atau coklat untuk mengikuti pemilihan dress code terbaik saat sesi Zoom berlangsung. So, jangan lupa dan jangan lewatkan keseluruhan perayaan ulang tahun gereja ini, dan jangan lupa untuk seluruh keluarga, teman, dan saudara untuk bisa beribadah bersama-sama di akhir bulan ini ya.
Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Community, the First Step to Grow, yang akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Beliau adalah Gembala Sidang GKT 3 Malang. Mari siapkan hati, pikiran, dan segenap diri kita untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa yang memanggil kita beribadah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, dan di dalam Roh Kudus. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita memulai ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari bersama dengan komunitas umat Allah di sepanjang zaman dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Biarlah semua yang ada di bumi memuji Dia, Allah kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is
exalkan, and always see how great is our God. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Mari saat ini kita datang pada Yesus dengan segala ketidaklayakan kita. Kita mengakui segala dosa kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Shalom, jemaat CRC yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita hari ini masih boleh beribadah kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Kau berikan ini. Tuhan, Kau yang terus menolong dan menyertai kami, khususnya kami boleh merenungkan akan pertumbuhan kerohanian kami, bagaimana Tuhan kami boleh melangkah dalam langkah-langkah yang Kau inginkan, yang Kau rindukan. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan, dalam kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, juga untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami percayakan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu, demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41-47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya harap kita semua boleh tetap mengenal seorang mantan Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal dengan julukan Iron Lady atau wanita besi. Siapakah dia? Kalau kita cari di internet, namanya adalah Margaret Thatcher. Beliau sudah meninggal saat ini, saya pernah mendengar berita itu. Tapi ketika beliau memimpin sebagai Perdana Menteri Inggris tahun 1979 sampai 1990, beliau punya satu cuplikan yang berkata demikian. Butuh pengorbanan lebih dalam mengenal musuh, karena terkadang kamu bisa punya kesempatan untuk mengubah mereka jadi temanmu. Luar biasa, seorang yang begitu kaku, tanda kutip ya, kaku, keras, tegas. Seorang dengan gaya pemimpinan seperti itu ketika dia memimpin partai konservatif di Inggris tahun-tahun itu, dan bagaimana dia terus dengan gigihnya menentang yang namanya waktu itu masih bernama Uni Soviet dan komunisme, dan dia terus berjuang dengan luar biasa. Orang seperti ini bisa punya hati. Kalau bisa, coba kita masih bisa berteman. Itu dia bilang sama lawannya loh, dengan musuhnya. Nah, ketika kita merenungkan kalimat-kalimat ini, dia punya posisi yang tegas, sikap yang jelas. Tapi dia masih berharap bisa mengubahkan lawannya itu menjadi temannya dia. Kalau kita amati dari apa yang dilakukan oleh Petrus di pasal yang kedua ini, dicatat di situ jelas di perikop yang pertama adalah tentang Pentakosta.
di mana bukan hanya Petrus, tapi semua murid Tuhan pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem, bukan di Bait Allah, tapi di Yerusalem, mereka menantikan janji Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, tungguan ya di Yerusalem, kamu akan menerima Roh Kudus turun atas dirimu. Hari itulah mereka menerima, dan ketika sudah terjadi, Petrus kemudian berdiri di antara mereka, ayat 14, dan kemudian dia mulai menceritakan bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang notabene juga keras kepala, bandel, terutama para pemimpinnya, dan dalam ketidaktahuan mereka itu, mereka sudah mengorbankan, atau dikatakan tadi, menyalibkan Kristus, yang sebenarnya adalah utusan Allah, yang diutus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mereka justru mematikan, menyalibkan. Tapi Allah membuat semua hal itu menjadi kebaikan umatnya. Nah, dalam konteks inilah ketika mereka diperhadapkan dengan satu kenyataan yang luar biasa itu. Satu berita baik mestinya, mereka terbuka. Roh Kudus berkarya tengah-tengah mereka, dan akhirnya mereka menyerahkan diri. Mereka menjadi percaya. Nah, dalam konteks yang tadi kita baca tadi, inilah mereka masuk sebagai orang percaya. Lalu, bagaimana selanjutnya? Nah, disinilah kalau kita perhatikan, mereka yang menjadi percaya dikatakan tadi berapa? Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, ini KKR yang seperti apa ini ya? Luar biasa, 3.000 jiwa. Tapi pertanyaannya bukan cuma wow. Pertanyaannya tentunya apa? Lah lalu 3.000 jiwa ini mau diapakan gitu ya? Mau diapakan sekarang? Bagaimana mereka bisa tetap, satu bukan hanya bertahan, tapi mereka bagaimana bisa bertumbuh dalam iman mereka? Langkah selanjutnya apa? Kita belajar bersama-sama pada hari ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, jelas dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini dulu. Kenapa? Kita lihat mereka mendengarkan Injil dari siapa? Petrus, yang notabene adalah jelas saksi kehidupan, kematian, dan kebangkitan, bahkan kenaikan Kristus ke surga. Dia saksi hidup, dan masih ada 10 rasul yang lain. Jelas di situ. Jadi mereka dengan kata lain, mereka sekarang ya pengen tahu toh. Loh, ini rasul ya, ini yang mengajarkan, ini saksi hidup. Aku ya pengen dekat, coba sih dengar mereka ngajarkan apa. Dan tentunya kita bertanya, kira-kira apa yang diajarkan oleh para rasul ya? Kira-kira apa? Apa yang diajarkan, sekali lagi yang diajarkan dulu ya. Mereka jelas mengajarkan apa yang mereka sudah terima sendiri dari Yesus. Mereka melihat cara Yesus hidup itu kayak gimana. Bagaimana mereka dulu dipanggil, bagaimana Yesus melakukan beberapa hal ini dan itu, melayani itu seperti apa, hidup itu seperti apa. Dan terutama yang perlu diperhatikan adalah mereka bukan cuma mengajarkan teorinya, tetapi apa? Mereka sekarang mempraktekkan bagaimana hidup dalam iman seperti yang diajarkan Yesus kepada mereka, sekarang mereka lakukan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas sekali. Jadi mereka bertahan atau bertekun, istilahnya mereka belajar bagaimana sih hidup secara Kristiani itu istilahnya ya. Dalam iman Kristus, dalam iman di dalam Kristus mereka hidup bersama-sama. Dan uniknya, kalau kita perhatikan dalam teks itu, Petrus itu tidak pernah ngomong loh, atau rasul yang itu tidak pernah, kamu nanti ya, lewis percaya, cepetan masuk persekutuan, cepetan masuk komunitas Kristen ya. Tidak ada, tidak ngomong. Tapi mereka itu seolah-olah seperti otomatis kayak disedot kabeh gitu ya, disedot semua, masuk mendekat. Dan mereka rindu. Ini ada sesuatu yang unik di sini. Mereka jelas-jelas bersekutu di dalam persekutuan, ayat 42. Habis pengajaran rasul-rasul, tapi dalam belajar bersama dengan rasul ini mereka tidak sendiri-sendiri. Tapi mereka punya satu daya tarik, mereka rindu untuk selalu bersama-sama di dalam persekutuan. Dan saya perhatikan,
persekutuan ini bukan cuma bicara tentang hal-hal yang rohani. No, pasti rohani, pengajaran Rasul itu tadi ya jelas. Tapi mereka juga belajar apa? Hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang dipakai di sini adalah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti bisa dua arti. Satu, menunjukkan ya makan bersama di meja makan seperti kebiasaan mereka sehari-hari. Tapi yang kedua, ini juga menggambarkan apa? Mereka merayakan perjamuan kudus seperti yang Yesus lakukan bersama dengan para muridnya. Dan itu mereka lakukan dengan gembira. Wow, di rumah masing-masing. Dikatakan di situ ya. Di rumah masing-masing dan mereka bergiliran, bukan selalu numplek terus satu orang, wis kamu sing sugih yo, wis kamu terus di situ. Enggak, tapi mereka punya kerinduan. Aku ya pengen berbagian. Dia pengen berbagian. Ayo kita bergiliran bersama-sama kita merayakan karya Tuhan ini. Ditulis ayat 46 tadi ya, dengan apa? Bergairah dalam kegembiraan, dalam ketulusan hati mereka. Ada seolah-olah api yang begitu membara. Mungkin kita masih teringat ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus, bukan? Ada satu kerinduan rasanya, wah, menggebu-gebu sekali. Aku pingin selalu belajar, aku pingin selalu bisa dekat dengan Tuhan, aku pingin bisa selalu dekat dengan sesamaku. Wow, itu yang mereka lakukan. Bukan hanya memecahkan roti, tapi juga dikatakan berdoa. Ini juga otomatis, saya katakan tanda kutip otomatis. Kebersamaan mereka sebagai orang percaya itu tidak akan pernah luput atau lepas dari yang namanya berdoa. Ini menjadi satu ciri khas orang percaya. Mau tidak mau, karena apa? Sekarang kita punya satu relasi yang dekat, yang baru dengan Tuhan. Tuhannya di mana? Sudah naik ke surga. Tapi dia juga sudah memberikan Roh Kudus-Nya masuk ke dalam hidup mereka. Inilah kita punya satu relasi yang khusus dengan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengajarkan berdoa. Relasi dengan Tuhan harus selalu kita pelihara. Nah, inilah yang diajarkan, juga dipraktekkan, bukan hanya para rasul, tetapi juga dengan semua orang yang percaya pada waktu itu. Mereka membina, memelihara relasi dengan Bapa. Tapi uniknya, di tengah segala situasi itu ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Kenapa ya? Kok ketakutan ini kenapa ini? Ayat 43. Yang dikatakan di sini bukan mereka takut dihukum kayak orang mau awas ya. Tapi mereka itu punya satu rasa segan, rasa hormat, rasa takut berbuat salah terhadap Tuhan. Ini yang dimaksud. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka melihat bagaimana para rasul itu dipakai oleh Tuhan pada waktu itu dengan luar biasa. Tanda, mujizat tadi dikatakan di situ, jelas terjadi. Mereka luar biasa terkagum-kagum. Wow, Tuhan masih terus berkarya. Mereka terkagum-kagum. Disitulah mereka melihat bagaimana kehadiran Tuhan begitu nyata. Bukan hanya mereka, masyarakat di sekitar mereka juga merasakan. Wih, beda loh orang-orang ini. Luar biasa. Jadi mereka melihat ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan para murid dan juga dalam sikap mereka kepada Tuhan. Rasanya ada yang berbeda. Kalau kita perhatikan tadi mereka ada di bait Allah, orang-orang itu juga pasti melihat. Mereka selama ini belajar dari para rabi mereka. Menerima pengajaran-pengajaran tentang hukum Taurat. Tapi yang ini ya sama, bahannya tidak beda, kurang lebih ya. Bahannya sama, tapi kok mereka punya sesuatu yang berbeda dengan kami. Ini yang membuat mereka bisa tertarik. Nah, disinilah kita belajar bagaimana mereka mengalami begitu banyak hal yang sebenarnya berbeda dengan lingkungan mereka, tapi mereka belajar dari sumber utamanya ini. Dari para rasul yang mengajarkan firman, sekali lagi, bukan cuma teori. Tetapi mereka belajar mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat ada seorang teman dulu yang menderita sakit ginjal dan dia harus transplantasi ginjal. Jadi ginjalnya harus diganti dengan punya orang lain.
Kita tahu juga proses seperti itu tidaklah mudah dan bahkan mungkin sangat sulit, sangat lama. Karena apa? Harus ditemukan dulu donor, itu satu. Kalau ketemu pun ada yang mau, harus apa? Cocok. Bukan cocok ngomongnya ya, tapi cocok secara medis. Itu harus banyak dicek sana sini dan sebagainya. Ini penting karena apa? Nanti supaya organ yang akan, bukan organ ya, organ tubuhnya, ginjalnya dalam kasus ini, kalau dimasukkan dalam tubuh orang ini harus diterima oleh tubuh itu sendiri. Karena kalau nggak cocok dia akan ditolak dan malah jadi penyakit nanti di dalam. Operasi lagi, keluar lagi, buang lagi, yang sana rugi, yang sini rugi. Menghindari itu semua, makanya perlu pengecekan dari awal secara detail dan jelas. Gambaran ini jelas adalah ketika kita menjadi orang percaya, itu seperti kita memang dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, disinilah kita perlu ada penyesuaian itu. Nah, disinilah makanya seperti tadi kita belajar, ketika menjadi percaya kepada Kristus, ada sebuah kerinduan dalam diri kita untuk belajar. Nah, ini dia. Proses penyesuaian itu kita belajar dari firman Tuhan. Orang-orang pada zaman itu langsung bisa mendapat dari sumber pertamanya, para rasul, luar biasa. Tapi kita juga bisa pada saat ini. Bukan memang dari secara live, tapi kita sudah mendapatkan warisan firman Tuhan. Baca ini baik-baik. Dan banyak tulisan-tulisan dari mereka secara langsung. Misalnya dari Petrus masih ada, dari Yohanes masih ada. Kita belajar warisan-warisan apa yang sudah diberikan pada mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, itu diajarkan dan bagaimana juga mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita juga bisa pelajari pada saat ini. Nah, disinilah kita mengerti, kita belajar itu bukan sendirian, sekali lagi. Kita belajar di dalam sebuah komunitas. Ada persekutuan orang-orang percaya. Dalam arti, kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Disinilah komunitas itu menjadi penting, karena apa? Itu menunjang perkembangan dan pertumbuhan kerohanian kita selanjutnya. Jangan lupa, lahir baru itu hanya awal, baru awal. Belum selesai. Jadi istilahnya kayak lahir baru ya, sebagai bayi baru lahir, sudah selesai. Ya enggak. Harus kelanjutannya, bayi ini harus bertumbuh kembang. Disinilah gambarannya, kita perlu sebuah komunitas itu untuk apa? Menolong kita mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan dalam iman kita. Belajar apa kita di situ? Kita belajar semakin erat satu dengan yang lain. Mengenal satu dengan yang lain, itu kedua. Pertama, kita belajar apa tadi dikatakan, nanti kita akan minggunya juga belajar. Mengenal bukan hanya kenal cuma hai namanya sopo, kerja apa, sekolah apa. Bukan. Kita mengenal apa? Dia adalah saudara seimanku. Iya. Pergumulannya apa? Dan apa yang bisa saya lakukan? Tapi ingat, bukan satu arah, tapi saling. Dia juga mengenal saya. Pergumulan saya apa? Tidak mudah di sini. Karena apa? Situasi nanti kita akan lihat, sebenarnya situasi mereka sama-sama tidak mudah sebagai orang percaya pada waktu itu. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Tapi di sini dalam proses inilah kemudian terjadi sebuah proses penyatuan dan terus belajar, terus bertumbuh bersama. Dalam hal ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Mari kita lihat poin yang kedua. Dalam dinamika-dinamika yang terjadi dalam persekutuan atau komunitas inilah kita, yang kedua, belajar, bertumbuh bersama di dalam komunitas baru di dalam Kristus ini. Kalau kita lihat, para rasul ini orang yang seperti apa ya status ekonominya kalau kita perhatikan? Bukan orang kaya. Bukan. Dan bahkan mereka sekarang, kebanyakan dari mereka dari Galilea, mereka adalah orang-orang yang, kalau istilah gampangnya, sederhana. Dalam arti, tidak ada uangnya. Bukan orang kaya sama sekali, dan mereka sudah menyerahkan semua milik mereka. Mereka sudah tinggalkan itu. Dan ini semua dipertaruhkan di dalam komunitas yang baru ini. Para murid yang baru, maksudnya para orang percaya yang baru masuk juga melihat, wow, ini kita dalam keadaan yang tidak mudah. Kondisi ekonomi kita pada tanda kutip pas-pasan semua.
Mungkin ada beberapa orang yang cukup lumayan lebih dari yang lain. Mungkin, tapi tidak banyak. Kita lihatnya dari mana? Paulus dalam beberapa suratnya dia mengatakan dia dalam perjalanan misinya keliling-keliling, dia juga mengumpulkan uang untuk jemaat di Yerusalem. Karena apa? Jemaat di Yerusalem sebagai jemaat pusat, tanda kutip ya. Mereka juga perlu didukung. Dan makanya Paulus sempat memuji beberapa jemaat yang sebenarnya juga kurang. Tapi dalam kerinduan mereka mendukung saudara seiman yang lain, mereka rela mengorbankan dirinya. Wis gak apa-apa meskipun aku ndak punya, tak kasih lebih. Lebih dalam arti apa? Lari kemampuan mereka. Paulus tahu itu dan dia puji. Luar biasa, luar biasa. Kalian bukan hanya memperhatikan diri kalian, tapi kalian memperhatikan saudara kalian di sana. Nah, bentuk seperti inilah kemudian mereka merasakan. Yang lain-lain yang masuk tadi orang percaya ini melihat, wow, kita berkumpul sekian banyak orang sama-sama saling perlu, tapi ada yang selalu berani melangkah, tadi dikatakan menjual harta milik mereka. Perhatikan baik-baik, kata menjual di sini, dengan kata tadi menjual harta milik itu dikatakan dalam bentuk terus-menerus. Jadi, ada selalu orang yang melakukan itu. Sekali lagi, bergiliran. Dalam kerinduan mereka merasakan we are family. Kita semua satu keluarga besar di sini. Mereka saling perhatikan, wah ada perlu, wis tekku tak jual, enggak apa-apa. Dan mereka selalu apa? Bergiliran, bagikan secara merata. Untuk menunjang eksistensi mereka, keberadaan mereka. Bukan hanya eksistensi, survive. Mereka bisa bertahan, benar-benar bertahan hidup. Sulit. Tetapi di situ mereka lakukan bersama-sama. Mereka di sini saling memperhatikan, saling menjaga. Sekali lagi, bukan cuma hal-hal rohani, itu pasti. Tapi secara kehidupan sehari-hari mereka juga perhatikan. Jadi persekutuan ini adalah persekutuan yang menyeluruh. Jiwa, raga, semua diperhatikan. Dan uniknya, kita mungkin berpikir, mereka kan sekarang orang percaya di dalam Kristus. Oh ya sudah, mereka seolah-olah memecahkan atau memisahkan diri dari komunitas yang lama. Enggak. Mereka jangan jelas dikatakan, tetap pergi beribadah di bait Allah. Loh, kok gitu ya? Kenapa? Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memisahkan mereka dari kelompok orang Yahudi. Bukan. Yesus datang menggenapi hukum Taurat mereka. Tapi Yesus tidak pernah ajar, kamu pergi loh ya, jangan melo-melo orang-orang itu lagi. Enggak. Yesus bilang apa? Ajarannya kamu terima, jelas. Contohnya jangan, ya betul. Ajarannya kamu terima. Dengan kata lain, relasi mereka dengan Allah itu mereka tidak pernah batasi hanya sekedar lingkungan seperti itu. No. Tapi mereka selalu ingat dia melakukan itu semua bagi kita. Dan dia mengajarkan apa? Kita bersyukur tiada hentinya di depan salib Kristus. Ini adalah satu yang kontras ya. Satu sisi kita bersyukur selalu tiada hentinya kepada dia. Tapi sisi yang lain selain kita bersyukur, kita juga merasakan apa? Rasa takut, segan, hormat tadi itu. Yang kudus di hadapan Tuhan. Bersyukur, tapi itu juga merasakan ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Sikap kita, kata-kata kita, tindak tanduk kita di hadapan Tuhan. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu mendorong kita untuk bersorak-sorai bersyukur kepada Dia, tapi di sisi yang lain Dia juga mendorong kita apa? Gemetar di hadapan Dia. Trembling. Wow. Jadi ketika kita datang bersama, kita belajar bersama, menyembah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sebagai komunitas kita belajar bersama-sama untuk apa? Mengasihi dan juga menghormati Allah. Contohnya tadi jelas, di dalam kondisi yang miskin atau kekurangan, mereka tetap bersatu dan mereka saling memberi. Mereka saling mencukupkan. Wow. Saya bayangkan ketika mereka tadi dikatakan ada perjamuan itu yang makan bersama, memecah-mecahkan roti di rumah. Jadi komunitas ada yang besar,
Ada juga aja komunitas yang kecil, di mana mereka bergabung selalu di situ. Kalau komunitas besar itu tiba-tiba pindah ke rumah kecil, nggak cukup. Jadi mereka pecah di rumah masing-masing secara bergiliran. Itu yang menampung mereka. Dan disitulah mereka merasakan bagaimana mereka bersukacita bersama-sama. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Mereka memuliakan Tuhan bersama-sama. Komunitas besar, komunitas yang kecil, mereka tetap belajar dan mereka menjadikan karya Kristus itu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka sudah diselamatkan dari cengkraman dosa dan maut. Dan ini membuat mereka bisa praktekkan dalam kehidupan mereka, aku sudah bebas, aku sekarang anak Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan yang mereka lakukan di dalam kasih itu. Membuat orang-orang sekitar mereka itu, wow, tadi saya sudah sebutkan, mereka terpukau, mereka ingin tahu. Bukan sekali lagi, bukan cuma teori yang indah, tapi justru mereka melihat praktek hidup yang indah, yang berbeda. Kalau kita perhatikan dalam sejarah berikutnya, dalam perkembangan selanjutnya, ada terjadi gesekan-gesekan, ada kejadian, entah itu secara doktrinal, secara pengajaran, entah itu kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Tapi dalam semua hal yang diizinkan terjadi dalam komunitas yang itu, Tuhan mengajar apa? Membentuk anggota itu menjadi semakin dewasa. Bagaimana mereka bereaksi, nanti kita baca dalam kehidupan selanjutnya, silakan dibaca ya. Bagaimana akhirnya mereka bisa menemukan solusi-solusi itu bersama-sama. Dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, mereka bisa menemukan solusi itu dan membuat mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang. Nah, kita bersyukur disitulah prinsip belajar firman Tuhan, bersekutu, berdoa, itu tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan. Tapi terus dilakukan, bahkan itu menjadi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Nah, relasi dengan Tuhan ini ya, yang harus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan. Dan khususnya ketika menghadapi tantangan atau dinamika yang terjadi, yang mungkin terjadi di dalam kelompok itu. Kembali tadi contoh transplantasi itu tadi ya. Teman saya itu akhirnya mendapatkan donor yang cocok, dioperasi, transplantasi terjadi, dan sekarang ginjal itu masuk dalam dirinya. Bagaimana sekarang? Apa hasilnya? Dan ternyata puji Tuhan betul seperti yang sudah dicek sekarang sini, akhirnya betul cocok. Ginjal itu masuk dan bisa menjadi penolong, tanda kutip. Kalau dulu setengah mati dia harus banyak ini dan itu, melakukan tindakan-tindakan medis yang lain. Sekarang karena ada ginjal baru ini, fungsi tubuhnya hampir normal. Banyak sekali tertolong. Wow, puji Tuhan. Dengan kata lain, ginjal yang baru yang tadinya asing, sekarang bisa diterima dan bahkan dianggap sebagai anggota tubuh yang baru. Nah, inilah gambaran mestinya kita bisa pakai untuk menggambarkan bagaimana orang percaya dalam komunitas di dalam Kristus. Orang-orang yang masuk ke dalam komunitas itu punya dampak terhadap sesama orang percaya, dan bukan hanya di dalam, tetapi juga dampak keluar. Ini yang terjadi ketika mereka datang itu, terjadi sebuah perubahan, sebuah dinamika, dan itu menarik orang sekitarnya. Luar biasa. Dengan kata lain, setiap orang percaya itu memiliki tanggung jawab untuk bertumbuh dalam iman dan mengalami perubahan dalam hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini harus kita perhatikan baik-baik. Mengalami keselamatan dalam Kristus, sekali lagi, lahir baru adalah permulaan yang harus terus dikembangkan. Itu seperti benih. Kalau benih itu ditanam, atau tidak ditanam, ya sudah jadi benih terus, seperti Yesus bilang. Benih itu harus ditanam. Supaya apa? Menghasilkan buah. Ketika ditanam, berarti harus dijaga, dipelihara, diberi pupuk, disiram, dan sebagainya, supaya bisa mengalami perkembangan. Inilah fungsi peran komunitas. Di dalam Komisi Pemuda sendiri, kita bersyukur ada yang namanya KV, Care Fellowship. Sebuah komunitas kecil, beberapa dikumpulkan untuk apa? Belajar.
Belajar apa? Belajar firman Tuhan itu pasti. Tadi kita sudah lihat bagaimana firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kita wajib belajar menggumulinya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Bagaimana prakteknya? Dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Perhatikan mereka, jaga mereka, sama-sama saling. Ketika kita ada kesulitan, kita bagikan. Jadi maksudnya begini, di dalam kafe ini bukan semua kelihatannya semua wow, jadi orang suci tanpa celah semua tuh rasanya wow. Mungkin kakinya ngambang, enggak. Seolah-olah wow tanpa celah, hebat semua. No. Justru disinilah kita bisa berbagi. Aku jatuh. Aku sudah mengalami ini. Waduh, aku kecewa dan sebagainya. Berbagi. Dan disitulah kita melihat bagaimana saudara-saudara seiman kita. Loh, mereka mengalami kesulitan. Ayo kita topang. Ayo kita tolong. Bagaimana? Dan dalam melakukan semua itu kita sambil belajar. Bukan hanya praktek, tapi bagaimana kita juga mengalami pertumbuhan iman. Kalau kita tidak pernah menjalankan, mempraktekkan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman, hanya pertumbuhan pengetahuan. Tuhan tidak mau hanya sekedar kita tahu, tapi kita praktekkan. Supaya apa tujuannya? Mengalami perubahan hidup yang lebih baik di dalam Kristus. Inilah yang nanti diharapkan bisa menarik saudara-saudara kita yang di luar sana. Kita belajar melalui komunitas yang lebih kecil. Menopang, menguatkan, menyemangati, menjaga, mengasah, bertumbuh bersama. Itu semua saling kita lakukan di dalam kafe ini. Sebagai penutup, saya ingin katakan dari Henry J. M. Nouwen yang pernah mengatakan, saya kutip ya, komunitas Kristen merupakan tempat di mana kita menjaga api pengharapan tetap menyala di antara kita dan melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya dapat bertumbuh dan semakin kuat di dalam Dia. Sekali lagi, keselamatan adalah awal. Iya, tapi harus kembali, atau bukan kembali, harus melanjutkan perjalanannya. Bayi tidak terus dibiarkan terus kecil, tapi diberi makan, dipelihara supaya dia bertumbuh dewasa. Belajar berjalan. Mungkin berbuat kesalahan, iya, tapi tidak terus-menerus seperti itu, bukan? Belajar. Akhirnya semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan pada akhirnya dia bisa mengalami berbagai hal yang indah di dalam Kristus. Kita semua disatukan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita masuk dalam sebuah komunitas. Inilah sarana yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa bertumbuh, berkembang, dan mengalami kedewasaan di dalam Dia. Kita perlu komunitas yang besar, gereja, atau komisi pemuda, tapi juga komunitas kecil, kafe ini. Disitulah kita belajar bersama-sama dan kedua-duanya kita perlukan. Dan mari, dalam semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita terus jaga relasi dengan Tuhan ini. Relasi dengan sesama orang percaya dalam komunitas yang Tuhan sudah sediakan. Selamat menikmati kafe, selamat menikmati komunitas di dalam Kristus, dan jangan lupa, kita selalu berjuang bersama-sama di dalam Kristus, bersama-sama dengan saudara seiman kita semua, untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karya-Mu yang begitu indah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus bagi kami. Pengorbanannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, dan juga mengutus Roh Kudus kepada kami. Tuhan, kami bersyukur bukan hanya hal-hal ini, tapi Kau juga menyediakan sarana-sarana yang sangat kami perlukan, yaitu komunitas bersama dengan anak-anak-Mu yang lain, ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah berhenti, karya-Mu juga terus menolong kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, tolong kami, untuk kami juga boleh bersukacita selalu, berdoa selalu, bersekutu selalu di hadapan-Mu, bersama-sama dengan saudara kami yang lain. Untuk kami juga boleh mengalami pertumbuhan iman kami, perubahan demi perubahan hidup yang sangat kami perlukan. Tuhan, Kau yang terus menolong dan menyertai kami. Tuhan, bila apa yang kami lakukan bersama-sama ini
boleh sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, bukan hanya di dalam komunitas, tapi khususnya menjadi saksi yang hidup, saksi yang boleh menarik jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau untuk boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya kembali dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus menuntun dan menyertai kami. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati dalam komunitas kehidupan Kristen.